Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 membawakan materi tentang sistem tubuh, yaitu sistem skeletal. Kami kelompok 3 beranggota 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Rika Armiati, dan ada Anissa, ada juga Dea Wahdania Munte, dan Melvi Marcelli. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan tentang sistem tubuh, yaitu sistem skeletal. Teman-teman, tahukah kalian apa itu sistem rangka? Sistem rangka merupakan sistem bagian organ tubuh manusia yang sangat berperan dalam tubuh kita. Dia itu sebagai dukungan fisik pada makhluk hidup. Nah, sistem rangka ini dia mempunyai banyak sekali fungsi. Yang pertama itu sebagai tempat pembentukan sel darah, tempat melekatnya otot rangka, dan melindungi tubuh kita yang lunak dan menunjang tubuh. Dan dia sebagai pembentukan tubuh, yaitu sebagai penopang tubuh kita. Nah, kerangka tubuh manusia sendiri itu terletak di dalam tubuh kita yang ditutupi oleh kulit dan daging, sehingga disebut rangka dalam. Jadi rangka juga berfungsi sebagai alat gerak pasif dan berlindung bagian tubuh yang lunak. Rongga tulang pada rangka manusia yang bersumsum merah merupakan pusat penghasil sel-sel darah. Itu terletak pada tengkorak kita. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai anatomi rangka pada tubuh manusia. Nah, jaringan tulang ini terbentuk dari sel-sel yang menyusun sistem rangka tubuh, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Berawal dari proses pembentukan tulang, jaringan utama yang membentuk tulang ini adalah kolagen dan juga kalsium fosfat. Jaringan tulang terbentuk dari sel-sel yang menyusun sistem rangka tubuh, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Selanjutnya, anatomi pada kerangka aksial. Nah, kerangka aksial pada orang dewasa ini terdiri dari 80 tulang yang membentuk bagian kepala, leher, dada, dan juga tulang belakang. Nah, yang pertama terdapat tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini berfungsi untuk membentuk wajah dan juga melindungi otak. Tulang tengkorak pada manusia ini terdiri dari 22 bagian yang membentuk struktur kepala dan wajah. Yang kedua, terdapat tulang pendengaran. Tulang pendengaran ini terdapat 6 tulang kecil yang berada di saluran telinga bagian dalam, dan struktur tulang pendengaran manusia terdiri dari 3 tulang kecil di setiap sisi kepala. Di antaranya yaitu malleus, incus, dan juga stapes. Yang ketiga, terdapat tulang hyoid. Tulang hyoid ini adalah anatomi tulang manusia yang mempunyai bentuk U. Yang keempat, tulang belakang. Selanjutnya adalah tulang belakang. Nah, tulang belakang pada manusia ini terdiri dari 24 ruas. Anatomi tulang belakang manusia terdiri atas 24 ruas. Tulang belakang atau vertebral column terdiri dari 26 ruas tulang. Jumlah dari tulang belakang semuanya adalah 24 tulang. Sedangkan 2 tulang lainnya adalah sacrum dan tulang ekor. Selanjutnya yang terakhir adalah sangkar dada. Nah, anatomi kerangka manusia ini terdiri dari tulang dada dan 12 pasang tulang rusuk. Sangkar dada ini berfungsi melindungi organ bagian atas termasuk jantung dan juga paru-paru. Tulang rusuk ini terdiri dari 12 pasang yang menempel ke tulang dada serta tulang rawan, yaitu diantaranya yang pertama tulang sejati sebanyak 7 pasang, kemudian tulang palsu sebanyak 3 pasang, kemudian tulang melayang sebanyak 2 pasang. Ada sekitar 126 tulang dalam kerangka ini yang terdiri dari tulang yang membentuk lengan dan kaki serta menempel pada kerangka aksial. Nah, anatomi kerangka epidekular ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada tulang ekstremitas atas dan tulang ekstremitas bawah. Nah, tulang ekstremitas atas ini menghubungkan dengan tulang aksial dan mengatur tungkai bawah. Sedangkan tulang ekstremitas bawah
dimulai dari punggung hingga telapak kaki. Baik, materi selanjutnya, hubungan antar tulang. Nah, perlu kita ketahui bahwa tulang-tulang penyusun rangka itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, hubungan antar tulang disebut dengan persendian atau articulation. Jika dibedakan berdasarkan terjadinya atau tidaknya gerakan tulang-tulang yang berhubungan, ini dibedakan menjadi dua macam hubungan antar tulang. Contoh hubungannya semisal yang pertama ruas-ruas dengan tulang belakang, yang kedua tulang rusuk dan tulang hasta, yang ketiga epifise dan diafise tulang pipa. Nah, jika dilihat dari sendi, yang pertama ada sendi engsel. Sendi engsel terdiri dari sikut, lutut, dan ruas jari. Yang kedua ada sendi peluru, contohnya panggul dan bahu. Yang ketiga ada sendi pelana, contohnya pangkal jari. Yang keempat ada sendi putar, contohnya sendi pergelangan tangan. Dan yang kelima ada sendi datar, contohnya sendi antar tulang belakang. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya integrasi ayat Al-Quran. Baiklah, saya Dewa Dania Munte akan membacakan integrasi dari ayat Al-Quran sistem skeletal, yang mana saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 259 terkait tulang belulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihillahu ba'da mautiha فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنح وانظر إلى حمارك ولنجعلك آيات للناس وانظر إلى العظام كيف ننسجها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Shadaqallahul azim, yang mana artinya atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Lalu Allah mematikannya, orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya atau menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telahnya terbaginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baiklah, sampai di sini pemaparan integrasi ayat Al-Quran dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi kami dari kelompok 3 mengenai materi sistem tubuh dan sistem skeletal. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Dan akhirnya saya mengucapkan nun wa qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.